Kalau dibilang mobil wajib orang Indonesia tuh apa? Menurut gue adalah Innova. Kita ngomong Innova dulu ya. Innova tuh jadi kayak mobil wajib keluarga di Indonesia. Siapa di rumahnya yang nggak ada Innova? Rata-rata tuh Innova tuh jadi kayak mobil pertama. Baru mobil keduanya tuh mungkin brand lain dan segala macam gitu. Dan memang di bulan Juli penjualannya itu nomor 1 ya, sekitar 4.080-an. Dan penjualan nomor 2, tahu nggak diraih sama siapa? Innova Reborn. Nah, yang ketiga baru si Kia Carens sama yang Cortez. Nah, kemarin gue sempat singgung BYD M6 bakal jadi saingan Innova Scenic. Tentunya pada nggak rela ya. Dan kali ini saya bakal bikin review singkat aja komparasi Innova Scenic sama BYD M6. Dimana mobil ini selisihnya cuman 1.400.000. Ini 430.400, sedangkan BYD M6 yang superior Captain Seat itu 429. Sebelumnya saya ucapin terima kasih buat Auto 2000 BSD City. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau nanya-nanya harga, nomor marketing saya taruh di deskripsi aja ya. Kita bakal bikin komparasi mana yang paling worth it dibeli di tahun 2024. Tentunya kita bahas kunci dulu ya. Ini kuncinya Xenix ya, tombol lock dan unlock. Sederhana banget ya. Tetap ada kunci manual, ya kan? Dia dapat 2, sedangkan kalau kuncinya si BYD M6 itu lebih banyak tombol-tombol, lebih banyak fungsinya kayak gitu ya. Tapi tetap lah ya, ini seekor Innova ya, sebuah Innova gitu loh. Looks dari tampak depan kayak gini, awalnya tuh saya pikir mobil ini tuh kecil loh. Bahkan menurut gue sekarang mobil Innova ini tuh, atau Xenix ya nyebut ya, itu tuh menurut gue udah berubah, jadi kayak crossover. Lihat ya looksnya kan, udah bukan lagi tampilnya, udah Innovanya tuh udah hilang gitu loh, jadi berubah banget. Lampunya sudah multi reflektor LED dan sudah otomatis. Ini masih halogen biasa, tapi kayak fog lamp itu masih polos-polos. Tapi di sini ya kalau kalian misalkan mau pasang pasti bisa, masih bisa sih gitu loh. Dan housing ini warna dop kayak gini, dan signature wingnya di sini tuh warna chrome gini, dan grill di sini tuh warna-warnanya kayak agak abu-abu, dan logo Toyotanya di sini tuh sudah bukan lagi chrome-chroman tapi kayak satin chrome seperti ini sih. Lebih polos banget, lebih sederhana banget. Jadi looks dari tampak depan mobil ini yang saya pikir di brosur atau di foto tuh kecil, nyatanya tuh gede banget loh guys. Dan kita lihat mesinnya yuk. Dan kalau ngomongin mesin yang dipakai sekarang kan memang 2000 cc nih yang bensin nih. Ini belum hybrid ngomong-ngomong ya. Tenaga yang dihasilkan tuh sekitar 172 horsepower-nya dengan torsi sekitar 205 Nm. Dan teman-teman perhatiin ya, ini masih belum ada hidrolik kayak gitu. Layout mesinnya seperti ini. Tapi kalau kayak misalkan modul ABS, EBD, Hill Start Assist, Vehicle Stability Control itu sudah ada semua. Ini juga cenderung tidak ada kayak peredam mesin, itu nggak ada. Biasanya hanya ada tuh kayak di tipe yang dieselnya, tapi ini kan bukan diesel, nggak ada ya. Ini sudah dicat rapi. Air intake-nya juga cukup tinggi, makanya tadi saya bilang ini Innova tuh kayaknya bertransformasi jadi kayak crossover gitu loh. Jadi bukan sekedar lagi kayak MPV, looks-nya tuh crossover. Tapi balik lagi ya, dengan mesin 2000 cc, kita kalau misalkan mau ngomongin adalah jadi penggerak roda depan apa kuat nanjak apa enggak, ada beberapa kayak kemarin saya lihat tuh di tanjakan mana ya, Dieng dan segala macam itu nggak kuat nanjak. Agak aneh sih, harusnya dengan cc 2000 tetap kuat nanjak sih. Ini doang sih, kenapa nggak dikasih hidrolik loh? Mobil 400 juta loh, masih manual kayak gini. Nah kalau si BYD M6 dia ada. Oke, tentunya kita ngomongin dimensi ya, barangkali Bapak Ibu mau ngukur garansi. Nah kalau ini panjangnya 4755, wheelbase-nya sekitar 2850. Sedangkan BYD M6 itu panjangnya sekitar 4710, wheelbase-nya sekitar 2,8. Nah dari segi dimensi kan memang mirip-mirip. Jadi makanya kemarin saya bilang, wajar kan dibandingin, tapi kalau secara ngelihat secara looknya kayak gini, ini jauh lebih gede, jadi lebih mantap. Nah kalau BYD M6 itu lebih kayak agak pendek. Dan kalau ngomongin ground clearance, kalau di brosur saya baca ini sekitar 185 mm, sedangkan kalau si BYD M6 ground clearance-nya tuh sekitar 170 mm gitu loh. Jadi artinya kalau ini masih bisa dibilang off-roadnya masih lebih baik lah ya. Set cladding tuh, mobil MPV mana yang dikasih set cladding kayak gini, jadi ala-ala mobil SUV kan. Velgnya memang masih sederhana lah ya, tuh cuman satu warna gini aja. Profil ban yang pakai 205 65, ringnya 16 ya, lebih tebal kan. Tapi dia sudah cakram depan belakang, remnya udah pakai ABS, EBD, BE itu sudah ada. Dan dapat tambahan side skirt juga, ini bahan dop. Jadi MPV yang bertransformasi jadi ala-ala crossover ya. Mungkin ini kali ya jadi salah satu alasan dia lebih laku. Terus tidak ada kalian menemukan run view monitor kamera 360, tidak ada juga
Bahkan retractable aja ini itu nggak dikasih loh. Ini sewarna body, sudah dikasih talang air juga. Handle-nya dia itu sudah sewarna body ya. Tapi smart entry-nya itu sudah dilengkapi sih tuh. Ya kan? Bukanya dari sini. Tuh, bisa dibuka. Kekunci malah guys. Lupa saya. Dia bukanya pakai kayak gini. Kalau ngunci baru pakai kayak gini. Nah, jadi sistem sentuh kayak gini. Jadi look dari tampak samping sini, kalau saya pribadi ya, mobil ini jauh lebih bisa diterima masyarakat di Indonesia. Jadi mungkin kalian bisa lebih memilih kalau dari tampak samping, kalian lebih memilih BYD M6 atau si Innova Zenix-nya. Tangki BBM bisa muat sekitar 52 liter, dan kalau saya baca-baca memang disyaratkan itu harus memakai oktan minimal 92, dimana juga harus Pertamax. Tapi tentunya kalian malu dong, masa mobil Innova Zenix BBM-nya pakai Pertalite, ya kan? Dan kalau kita ngomongin dimensi, lebarnya sekitar 1850, tingginya sekitar 1795, antena sudah shark fin. Ada spoilernya di sini juga perpaduan nih, bahan dop ini mirip-mirip kayak ras gak sih? Bahkan kayak kemarin aku sempet ngeh tuh adalah lampu belakangnya tuh mirip sama Innova, tapi ini jauh lebih bagus ya. Lampunya sudah LED, ada nih license ornamen chrome, defogger aja nggak dikasih ya, wiper udah ada, dan di sini ada emblem Innova Zenix kecil, kijangnya juga ada tetap kecil. Ini polos ya, sudah nggak ada tipe G atau tipe V, mungkin biar apa ya, biar nggak kelihatan gengsinya gitu kali ya, jadi nggak ada G atau V kayak gitu. Kamera mundur sudah ada, dan underguard sini itu bahan dop, dan sudah ada parkir sensornya gitu loh. Kalau BYD M6 lebarnya sekitar 1810, tingginya sekitar 1690, cuma dia lebih lengkap karena sudah dilengkapi dengan power back door. Nah, kalau si Innova ini dia sudah ada smart entry juga, tapi ya masih tenaga otot nih guys. Ya kan? Baris ketiganya tentunya lebih luas ini kan, pastinya bisa dilipat rata kayak gini. Tuh. Jadi makanya saya bisa bilang Innova Zenix ini saat ini belum punya saingan yang pas sama mobil-mobil yang lain. Wah, saya senang nih sama Toyota, akhirnya dia nggak pelit-pelit untuk fitur entertainment. Kenapa? Dia sudah bisa cek untuk e-money, jadi nggak dimonopoli sama flash atau e-money, itu bisa dua-duanya. Jadi tinggal pencet flash, terus tinggal pencet di sini aja. Kepencet guys, sorry. Saya saking excitednya ya. Jadi pencet menu, lalu pencet prepaid card, lalu pilih yang flash salah satu, lalu tempel di sini. Hati-hati ya, tuh. Ya kan, bisa termasuk juga e-money-nya, dan ini sudah saya sambungin dengan Android Auto dan wireless loh guys. Jadi kalian bisa nyetir dengan aman dan nyaman, bisa dengerin musik juga, dan tentunya di sebelah sini sudah dilengkapi dengan electric parking brake dan auto hold. Ini Innova kali ini benar-benar merubah banyak yang menurut gua fitur-fitur esensialnya sudah ada di sini nih. AC juga semburannya cukup lengkap. Coba aku lihat dulu di sini ya, semburannya atas bawah doang. Dan ini ada defogger depan. Oke lah, nggak dikasih defogger belakang, tapi defogger depan menurut gue lebih penting. Jadi kalau pada saat hujan itu kan sering berembun nih, jadi bisa dihilangin dari sini. Dan di sini maticnya PRND, ada mode sequential, jadi manual, kayak manual gitu lah ya. Dan di sini ada port Type C, ada 2. Terus cup holder juga cukup ergonomis, konsolnya ada di sini, ya kan. Setirnya di sini tilt dan teleskopik ya, cukup ergonomis ya. Cuma memang kayak misalkan joknya masih fabric, ini juga masih plastik keras, airbagnya cuma ada 3. Terus kalau ngomongin fitur ADAS, memang di sini tidak ada, tapi fitur esensialnya yang tadi saya sebutin sudah ada semua. Dan di sini kayak misalkan meter clusternya itu masih perpaduan, layar MD-nya cuma kecil doang di tengah ini masih analog. Terus ada informasi trip A, trip B, ya, odo. Udah gitu doang sih guys, lebih simple. Bahkan yang tadi saya mention kan, tidak ada retractable ya. Tapi yang menarik, wah, saya suka nih, ada tempat cup holder di sini yang kena blower AC, jadi mungkin ngejaga minuman kalian tetap dingin. Nah, kalau si BYD M6 kan memang dia lebih lengkap dan segala macam ya, itu salah satu yang ditawarkan sama mereka. Tapi kalau jujur, kalau untuk mobil pertama, saya bakal lebih memilih ini sih. Kalau BYD M6 itu mungkin bisa jadi kayak mobil kedua, atau buat kalian yang udah siap dengan segala konsekuensinya, mobil listrik dan segala macam, garansi dia baterainya kalau nggak salah kan sekitar 8 tahun. Nah, kalau ini lebih worry free, mau dipakai off-road juga masih hayu-hayu aja sih gitu loh. Dan mungkin tadi kelewatan, ini masih kayak manual kanan kiri tuh. Tapi ada plus minus. Kemarin pernah baca kalau mobil ini tuh manual,
Amit-amit jika terjadi accident segala macam, kalian bisa menghindar. Amit-amit dia kemarin kayak nabrak truk tuh, bisa langsung kayak gini tuh, cepet. Penting gak sih? Tapi nggak tahu kalau menurut teman-teman, buat saya pribadi, fitur-fitur yang esensial sudah ada di mobil ini. Kita lihat ke kedepan kabin dulu ya. Sayangnya nggak di jalan sih guys, tapi kalian biar ada gambaran. Ini suara dari luar, lagi sepi kan memang. Kita tutup dulu. Semoga nggak kena copyright. Cukup oke sih saya bisa bilang ya, tapi gue penasaran banget. Next nanti gue bakal bikin test drive agak panjangan sedikit ya, tapi pakai yang Zenix Hybrid yang paling mahalnya. Ya speakernya udah cukup oke, sudah mewakili mobilnya cukup nyaman, gede dan segala macam. Speakernya cukup oke sih. Kelihatan sempit ya? Belum guys, karena ini belum gue mundurin. Nih, gue mundurin. Tuh. Ini gue mundurin, ini posisi nyetir gue dengan wheelbase 2850, dimana kan berarti beda sekitar 5 cm dibanding sama BYD M6. Ini tentunya lebih nyaman karena 5 cm sekalipun itu cukup lumayan ngaruh gitu loh. Di sini ada pengaturan AC, di sini blowernya tentunya dari sebelah kanan kiri. Terus ini ada port Type C. Jadi beneran kali ini Toyota nggak pelit, meskipun beberapa fiturnya tuh kayak nggak selengkap BYD M6, tapi kayak ini jauh cukup. Jadi kalian nggak perlu beli car charger gitu loh. Ini ada cantolangan gorengan ya, ada seatbelt pocket kanan dan kiri, cantolan gorengnya cuma satu doang. Dan tentunya memang joknya memang masih fabric, tapi sudah lebih dengan ISOFIX. Headrest juga ada 3, dan ini seatbelt untuk penumpang tengah. Dan baris ketiga juga sebenarnya bisa buat 3 orang, jadi 8 orang. Kalian bisa nilai sendiri, tinggi saya 163, nih jarak kepalanya masih cukup ini. Dan di sini minim untuk soft touch gitu, masih minim. Dan kalau ngomongin kenyamanan duduk di baris kedua, nah belum ada captain seat. Memang si BYD M6 ada captain seat, tapi ini juga ada captain seat, tapi baru ada di tipe Q-nya sih gitu loh. Nah kalau kalian sendiri dari baris kedua, kalian lebih milih yang Innova Zenix atau yang BYD M6? Dan mungkin salah satu kelebihan dari BYD M6 adalah dia sudah lengkap dengan panoramik super besar, dimana sebenarnya kalau di Jakarta juga nggak terlalu membutuhkan itu. Tapi kalau misalnya kalian mau cari yang panoramik atau sunroofnya, kalian bisa cari tipe Q-nya. Nah kalau dulu Toyota kadang-kadang suka bikin ledek-ledekin brand lain ya. Sekarang pun sama, ini nggak bisa dilipat nih guys. Jadi untuk masuk ke baris ketiga adalah nih, mirip sama apa loh? Mirip sama R3 maupun XL7 kan. Tapi artinya dia juga nggak mau mengorbankan untuk kayak kenyamanan duduknya. Itu lebih nyaman sih memang kalau nggak bisa dilipat, tapi buat masuk juga cukup mudah. Dan baris ketiga kayak gini, tuh. Ini kalau kalian perhatiin, ini tuh ada headrest yang disimpan di situ. Jadi bisa buat 3 orang. Ini paling agak tegak, kalau dibikin paling rebah kayak gini. Ini paling rebah. Cup holder juga ada kiri dan kanan. Ini safety belt untuk penumpang tengahnya. Dan ini ada hand grip yang bentuknya itu permanen kayak gini. Tapi plusnya adalah ini kalau ada hand grip di sini bisa buat gantungan baju kayak di mobilku kan. Ya kalian bisa lihat sendiri. Duduk di baris ketiga jauh lebih nyaman ini jika dibandingin sama BYD M6 ya. Kalian bisa lihat videonya sendiri nanti biar ada komparasinya. Nggak perlu takut rebutan tempat charger. Di sebelah sini ada, cuma bedanya power outlet aja. Jadi kalian harus pakai car chargernya. Jadi memang saat ini tidak ada lawan yang pas untuk Innova Zenix. Makanya bahkan Innova Reborn aja masih dijual loh guys.
Jadi kesimpulannya gimana Mas Teguh? Kalau Innova NX ini di-compare sama BYD MC gimana? Masih worth it nggak dibeli di tahun 2024? Masih banget sih, karena memang saat ini tidak ada lawan yang pas untuk Innova NX ya. Cuma paling jadi catatan adalah pertama memang ya selain dia sudah berubah menjadi penggerak roda depan, Matic-nya sudah pasti CVT. Dan beberapa nggak ada option ya pasti, karena memang kalau aku baca-baca dia memang syaratnya harus pakai minimal round 92, dimana harus Pertamax. Otomatis kan juga nggak irit-irit banget gitu loh kan. Terus juga memang fiturnya kalau kita ngomongin harganya kayak nggak sebanding ya, bisa jadi, tapi kalau fitur esensial sudah ada semua. Bahkan yang mungkin masih jadi catatan saya adalah kameranya untuk mobil harga 400 juta kok cukup burik gitu loh ya kan. Tapi ya mau nggak mau, nggak ada pilihan lain karena mobilnya memang dibikin dimensi masih cukup oke, nggak ada lawan yang pas, masih cukup oke aja. Kalau misalkan kalian masih kurang yakin sama mobil ini, masih ada option. Innova yang Ribbon, yang diesel itu masih ada dijual. Nanti mungkin kalian bisa tanya-tanya sama marketingnya. Nah, kalau di-compare sama BYD M6 ya, mungkin agak kurang cocok untuk orang yang baru pertama, untuk yang mobil pertama kayak agak kurang cocok, meskipun fiturnya juga cukup lengkap banget ya. Tapi kalau dari fitur segala macam memang dia lengkap banget. Pesan saya cuma satu, memang kalau kalian lagi cari mobil, setidaknya kalian datang, lihat unit, cobain, dan test drive. Gitu aja sih. Next, pengen dibuatin video apa? Tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.